Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sedangkan sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Mari kita bahas satu persatu tentang sumber energi alternatif. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Cahaya matahari menjadi sumber energi melalui panel surya. Yang kedua ada energi angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Energi yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir, seperti air terjun yang deras. Sumber energi alternatif selanjutnya yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Selanjutnya ada energi gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam, energi biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar bio yang berasal dari bahan organik atau makhluk hidup. Contohnya, biodiesel, bioetanol, dan biogas. Mari kita bahas satu persatu. Biodiesel merupakan bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Selanjutnya, bioetanol yang berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal dengan sebutan biogas. Biogas digunakan sebagai bahan bakar kompor untuk memasak karena sifatnya yang ramah lingkungan, dapat diperbarui, serta dapat menghilangkan emisi gas buang. Selain digunakan untuk bahan bakar kompor, biogas juga dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Tumbuhan jarak juga mudah dibudidayakan. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada singkong. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak,
zat besi, dan vitamin B pada singkong. Tumbuhan singkong menghasilkan singkong yang dapat diolah menjadi makanan. Ada banyak jenis makanan hasil olahan singkong. Contohnya getuk, combro, dan keripik singkong. Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah menghemat energi. Berikut beberapa alasan perlunya kita menghemat energi. Cara menghemat energi. Yang pertama, gunakan lampu yang lebih irit listrik. 2. Alat elektronik yang tidak dipakai sebaiknya dicabut dari colokannya. 3. Tidak terlalu sering menggunakan AC. 4. Matikan keran air bila tidak dipakai. 5. Gunakan kendaraan bermotor seperlunya. 6. Gunakan kendaraan umum. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban menjaga kelestarian lingkungan, di antaranya membersihkan lingkungan dari sampah, melakukan reboisasi, mengurangi penyebab polusi menggunakan energi alternatif, dan menanam bunga dan tanaman hijau. Sedangkan hak yang diperoleh dari lingkungan di antaranya menikmati lingkungan yang segar, memperoleh air sehat dan bersih, serta terbebas dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita belajar tentang teks petunjuk. Masih ingatkah kamu apa artinya teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah kalimat perintah. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Poster yang baik mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Penyajian gambar yang unik bisa menjadi salah satu daya tarik pembaca. Berikut langkah-langkah membuat poster. Seringkali kita menjumpai teks petunjuk pada sebuah percobaan. Contohnya teks petunjuk pada percobaan energi listrik dari buah lemon berikut ini. Dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk yang diberikan dengan baik, kita dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks petunjuk tersebut sebagai berikut. Selanjutnya, kita dapat membuat sebuah paragraf yang padu berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks petunjuk yang sudah kita temukan. Contohnya sebagai berikut. Percobaan energi listrik dari buah lemon meliputi 3 langkah. Pertama, siapkan buah lemon yang ditancapkan dengan lempeng seng dan tembaga. Kedua, hubungkan setiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Ketiga, lampu dinyalakan dengan menghubungkan 2 penjepit buaya pada bola lampu. Demikian materi belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.